Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Selamat datang yang baru bergabung dengan channel ini. Silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Farm. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian tempat breeding yang sangat sederhana untuk ikan siklid Afrika. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan akuarium ukuran 120 cm dikali 65 dikali tingginya cuman 25 cm. Nah, kenapa saya pindah ke tank ini? Karena di tank sebelumnya itu saya pakai buat penampungan ikan siklid. Nah, jadi saya berinisiatif untuk segera memindahkan ikan-ikan yang sedang di breeding ke tank yang ada di depan kalian ini. Nah, yang ada di video ini. Oke. Dan untuk filternya sendiri saya hanya menggunakan quick filter internal yang disambung dengan power head. Ya, langsung keluar ya outputnya tanpa filter box. Dan bagaimana untuk media filternya? Saya hanya menaruh media-media filter itu di dalam tanknya tersebut, teman-teman. Apakah ini aman? Tentu saja ini aman ya teman-teman. Dan ini tank sudah berjalan hampir 1,5 bulan. Dan ternyata si ikan pun sehat-sehat dan baik-baik saja tanpa adanya bom amoniak ataupun ya intinya ikannya sehat lah, nggak ada problem ataupun apa. Nah, ini saya gabungin ke sini semua, karang jahe, biobol, bioring, terus juga ada batu zeolit dan juga ada batu lavarok ya. Batu lavarok juga bisa sebagai rumah bakteri. Dan semuanya saya gabung kemudian dibungkus menggunakan sarung untuk media filter. Nah, bagaimana untuk kualitas airnya sendiri? Kan saya nggak menggunakan box filter nih. Untuk air, kualitas air tetap bening ya teman-teman, tetap jernih. Karena beberapa misalkan debu-debu ataupun kotoran-kotoran ikan itu nanti akan tersaring ke dalam quick filter ya. Nah, di situ tapi teman-teman harus rajin-rajin untuk membersihkan dari si quick internal filternya tersebut ya. Kapasnya kita tinggal dibersihin doang. Nah, untuk dasaran itu sama sekali nggak ada kotoran ya, kotoran yang mengendap, karena di sini saya menggunakan arusnya yang agak kenceng teman-teman. Dan kenapa di sini saya tidak menggunakan media berpasir ataupun substrate? Karena saya ingin secara biar simple aja sih ya teman-teman untuk membersihkannya. Karena saya pikir-pikir kalau menggunakan media pasir itu cukup ribet juga ya kalau misalkan untuk tank breeding. Kecuali untuk tank-tank display untuk dinikmatin lihat pemandangannya gitu ikan-ikan siklid. Kalau untuk breeding itu kalau menurut saya lebih simple kayak gini ya teman-teman, dan juga lebih efektif. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk menyifon biasanya kan kalau misalkan pakai substrate itu sifonnya agak memakan waktu. Kalau ini paling cuman ya ada kotoran-kotoran sih yang mengendap sedikit, tinggal kita sifon dan tidak seribet kita menggunakan substrate. Nah, di sini juga sedang ada yang lagi gendong telur. Nah, ini dia teman-teman ikannya yang lagi gendong telur. Nah, ini tuh. Kalau misalkan ikan siklid yang lagi gendong telur itu mulutnya kelihatannya gede dan juga kayak kalau cek bahasa Sunda nama ngaheung-heum gitunya. Kalau kata bahasa Jawa lampuh ya apa ya. Ada 2 ekor yang sedang menggendong telur, barusan saya cek ya, masih berbentuk telur. Nah, sekarang tinggal tunggu 3-4 hari kemudian kalau sudah telurnya berubah menjadi buraya, baru kita keluarkan. Saya masih belum berani untuk mengeluarkan telur ya, karena itu harus ada semacam inkubasi ya. Nah, saya nggak mau repot, jadi kalau misalkan sudah jadi buraya di dalam mulutnya itu baru kita keluarin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini cocok sekali nih buat kalian yang pengen belajar breeding untuk ikan siklid Afrika ya. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang nggak punya lahan luas, nggak punya kolam ataupun intinya nggak punya lahan luas lah, teman-teman bisa menggunakan tank-tank yang seperti ini. Minimal ada 10 tank aja itu ya teman-teman udah bisa jalan gitu untuk breeding siklid. Nah, ini juga merupakan anakan-anakannya yang dulu ya.
Ini burayak di umur 1 bulan ya kurang lebih, dan seharusnya ini udah agak gedean lagi. Berhubung saya tidak punya kolam pembesaran, jadi agak lambat nih untuk pertumbuhan si burayak tersebut. Nah, sekarang pindah keluar. Jadi rencananya di sini saya pengen buat kolam-kolam terpal ya, tapi nggak menggunakan tank yang seperti di dalam ya. Cuman buat pembesaran burayak, tank-tank terpal yang dilapisin dengan styrofoam nantinya ya. Nah, kenapa kolam terpalnya harus dilapisin dengan styrofoam? Ya, lapisan styrofoam ya maksudnya. Ya biar si kolam terpalnya itu suhunya tidak terlalu drastis, tidak ada perubahan suhu secara drastis yang menyebabkan si anakan burayak ikan itu tapi sebenarnya tujuannya sih untuk meminimalisir angka kematian dan mencegah perubahan suhu drastis. Dah, itu aja sih sebenarnya. Nah, dan juga di sini merupakan burayak-burayak yang baru saja saya pindahin, maksudnya baru saja saya keluarin dari mulut indukannya 3 hari yang lalu. Di sini belum saya kasih makan karena masih ada sisa kuning telur di badan si burayak. Baru nanti kalau setelah 5 hari saya kasih pakan Artemia ataupun pelet bubuk ya. Nggak ribet lah ikan siklid mah, pakai pelet bubuk ya mau makan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kolam pembesaran minimal di 2 meter ya panjangnya, dan untuk lebarnya cukuplah 1,5, itu udah cukup sih, cukup lumayan kalau misalkan kita tidak mempunyai lahan yang luas, cuman bermodalkan kolam terpal ya. Itu sudah cukup kalau menurut saya. Dan syukur-syukur kalau kalian itu mempunyai banyak lahan ya, itu lebih bagus, bisa membuat yang lebih panjang, yang lebih lebar. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mampir dan untuk menonton videonya. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.